Pancasila, kita akan menjelaskan tentang BPUPKI. Perkenalkan, saya Faruk Febriananda Halim dengan NIM terakhir 257. Nama saya Muhammad Mubarak dengan NIM digit terakhir 244. Saya Riko Nurdin Hafif dengan NIM 3 terakhir 253. Rafiq Bari Kurniawan dengan NIM belakang 264. Perkenalkan, nama saya Ikal Rashid dengan NIM terakhir 272. Selanjutnya nama saya Muhammad Nur dengan NIM 3 digit terakhir 249. Menjelaskan pengantar dan definisi BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada masa akhir Perang Dunia II. Dalam bahasa Jepang, lembaga ini disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wedjodiningrat, seorang tokoh pergerakan nasional yang memiliki reputasi sebagai intelektual dan pemimpin bangsa. BPUPKI menjadi wadah resmi pertama yang diakui Jepang untuk mengakomodisi ide-ide para tokoh bangsa mengenai dasar negara, bentuk negara, dan rancangan konstitusi Indonesia yang merdeka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang pembentukan BPUPKI. Jadi pembentukan BPUPKI tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dunia Kedua. Khususnya saat Jepang mulai terdesak oleh sekutu pada tahun 1944 sampai 1945. Jepang yang awalnya datang ke Indonesia dengan semboyan atau saudara tua untuk membebaskan bangsa Asia dari kolonialisme Barat, mulai kehilangan kepercayaan rakyat Indonesia karena penindasan dan penderitaan yang terjadi selama pendudukan. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia sekaligus mengalihkan semangat nasionalisme agar tetap berada di bawah kendali mereka, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Salah satu realisasi janji tersebut adalah pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 di bawah otoritas tentara Jepang ke-16 di Jawa. Jadi, secara formal BPUPKI adalah lembaga bentukan Jepang. Namun dalam perkembangannya, badan ini justru dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa untuk merumuskan dasar-dasar konstitusional negara Indonesia yang merdeka. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan anggota. Struktur BPUPKI dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedjodiningrat sebagai ketua. Anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional Indonesia dari berbagai kalangan, baik politisi, ulama, tokoh adat maupun intelektual. Dengan demikian, badan ini mencerminkan keterwakilan luas dari masyarakat Indonesia pada masa itu. Selain anggota dari kalangan bangsa Indonesia, terdapat juga anggota istimewa yang berasal dari pihak Jepang. Keberadaan mereka dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian agar perbahasan di dalam BPUPKI tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan Jepang. Sidang-sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 sidang utama untuk membahas dasar negara dan rancangan konstitusi Indonesia merdeka. Sidang pertama yaitu dari periode 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Fokus sidang yang pertama adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Lalu beberapa tokoh memberikan gagasan melalui pidato pentingnya seperti Muhammad Yamin yang menyampaikan 5 asas tentang dasar negara. Supomo dengan pandangannya mengenai negara integralistik. Lalu Soekarno yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Karena belum ada kesepakatan final, dibentuklah Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno. Panitia ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang kemudian menjadi kompromi dasar antara berbagai kelompok, yaitu nasionalis dan religius. Sidang kedua, periode 10 sampai 17 Juli 1945.
Sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar serta bentuk negara Indonesia. Mayoritas peserta sidang menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, bukan kerajaan. Dalam sidang ini juga dibahas naskah UUD yang disusun oleh panitia kecil dengan menjadikan Piagam Jakarta sebagai pembukaan. Hasil sidang ini memberikan landasan yang lebih jelas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah merdeka. Tentang hasil dan transformasi dari BPUPKI ke PPKI. Jadi dari sidang hasil BPUPKI, beberapa hasil penting yang dicapai antara lain: 1. Rumusan dasar negara yang akhirnya ditetapkan sebagai Pancasila. 2. Kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. 3. Rancangan pembukaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1145. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan dilanjutkan dengan pembuatan atau pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Inilah yang akhirnya melakukan atau melanjutkan proses konstitusional, termasuk menegaskan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulannya, BPUPKI memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Meskipun dibentuk oleh Jepang dengan maksud politis, keberadaan BPUPKI dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa sebagai forum untuk merumuskan dasar negara, konstitusi, dan bentuk negara Indonesia merdeka. 2 sidang besar yang dilaksanakan melahirkan gagasan Pancasila, Piagam Jakarta, serta rancangan UUD yang menjadi pondasi berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, BPUPKI merupakan tonggak awal yang sangat berharga dalam perjalanan menuju proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.